Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Wicaksono R, kelas 19 Manajemen 1. Di sini saya akan mereview jurnal internasional yang berjudul Pengaruh Servant Leadership dan Trust in Leadership terhadap Organizational Citizenship Behavior. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh servant leadership dan trust in leadership terhadap organizational citizenship behavior pada karyawan MyBus Denpasar. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan MyBus Denpasar itu sendiri. Setelah itu, lanjut ke pendahuluan. Persaingan bisnisnya semakin meningkat akhir-akhir ini membuat perusahaan-perusahaan bersaing semakin ketat dan dalam memuaskan pelanggannya, terutama dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya. Provinsi Bali terkenal sebagai pulau pariwisata yang mengalami pertumbuhan sektor jasa, perhotelan, car rental, tour, and travel. Beberapa contoh bisnis di bidang jasa antara lain adalah transportasi. Kita lanjut. Seorang pemimpin dengan konsep servant leadership adalah orang yang mengutamakan kebutuhan karyawan dan melayani karyawan di luar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan stakeholder lain. Keefektifan peran seorang pemimpin sangatlah diperlukan melalui trust in leadership. Kepemimpinan sebagai bagian integral dari efektivitas organisasi, maka kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting yang menentukan kepercayaan bawahan terhadap pimpinan yang menjadi tolak ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi. Trust in leadership atau kepercayaan dalam kepemimpinan mampu meningkatkan nilai-nilai keharmonisan di dalam perusahaan untuk mengikat satu sama lain dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, pada dasarnya, trust in leadership didasarkan pada kemampuan komunikasi yang efektif antara pimpinan dan bawahan. Trust in leadership memainkan peran penting untuk menjadi pertimbangan karyawan dalam meningkatkan kinerja yang optimal. Pentingnya kepercayaan dalam kepemimpinan dapat meningkatkan produktivitas karyawan yang memotivasi mereka untuk melayani lebih dari kewajiban mereka. Pemimpin yang melayani memiliki latar belakang yang kuat, integritas, dan nilai-nilai begitu banyak sehingga para pengikut memiliki kepercayaan pada pemimpin mereka. Teori pertukaran sosial menunjukkan bahwa ketika ada pertukaran berkualitas tinggi antara bawahan dan pemimpin, ada hubungan yang dapat dipercaya di antara mereka. Trust in leadership menunjukkan sejauh mana bawahan bereaksi pada dukungan yang diberikan oleh para pemimpin. Dalam hal ini, pemimpin melakukan dengan cara mengembangkan hubungan yang dapat dipercaya antara pimpinan dan bawahan. Tujuan didirikan MyBus Denpasar adalah sebagai bisnis untuk memperoleh keuntungan. Selain itu juga untuk melihat semakin pesatnya perkembangan dunia bisnis pariwisata di Indonesia pada umumnya di daerah Bali. Oleh karena itu, MyBus berdiri sendiri dengan menjual paket wisata, menjual tiket pesawat terbang domestik maupun internasional. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian dari jurnal ini. Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian asosiatif, penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah organizational citizenship behavior, sedangkan variabel independen adalah servant leadership dan trust in leadership. Penelitian ini dilakukan di MyBus Denpasar yang berlokasi di Jalan Mahendra, Data nomor 91 Denpasar, Bali. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan MyBus Denpasar itu sendiri sebanyak 118 orang, tidak termasuk general manager. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini melakukan teknik sampling jenuh. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan kuesioner. Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
regresi linear berganda guna mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Dan setelah itu kita lanjut ke hasil dan pembahasan dari jurnal ini. Dari tabel 3 di situ kita bisa lihat distribusi responden menurut jenis kelamin pada MyBus Denpasar. Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah responden sebanyak 81 orang dengan presentasi laki-laki sebesar 68,6%, sedangkan perempuan sebesar 31,4%. Hal ini berarti sebagian karyawan MyBus Denpasar didominasi oleh karyawan laki-laki. Lanjut ke tabel 4. Di tabel 4 ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan SLTA sebesar 35,6%, sedangkan responden dengan persentase terkecil berpendidikan SLTP, yaitu sebesar 15,2%. Ini menyatakan bahwa MyBus Denpasar benar-benar membutuhkan tenaga kerja yang memiliki skill, pendidikan, dan keahlian di bidangnya, khususnya di bidang pariwisata. Lanjut ke tabel 5, rangkuman hasil uji validitas. Dapat dijelaskan di tabel 5 ini bahwa masing-masing indikator variabel memiliki nilai percent correlation lebih besar dari 0,30. Maka ini berarti indikator atau pertanyaan yang digunakan layak digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Lanjut ke tabel 6, ada hasil uji reliabilitas yang dijelaskan bahwa nilai Cronbach's alpha untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,6. Ini berarti alat ukur tersebut akan memberikan hasil yang konsisten apabila alat ukur tersebut digunakan kembali untuk meneliti objek yang sama. Kita lanjut ke tabel 7. Di tabel 7 ini ada hasil penelitian responden atas variabel servant leadership. Tabel 7 ini menjelaskan bahwa nilai total rata-rata jawaban responden sebesar 3,67. Maka ini berarti secara keseluruhan karyawan pada MyBus Denpasar memberikan respon baik, dalam arti sangat memahami terhadap pernyataan mengenai servant leadership. Indikator ketiga, pimpinan saya menunjukkan rasa hormat terhadap karyawan untuk mengukur kontribusi terhadap karyawan. Merupakan indikator yang memiliki nilai skor rata-rata tertinggi yaitu sebesar 3,77. Dan indikator keempat, pimpinan saya mampu memilih orang-orang berdasarkan suatu kelebihan yang menyebabkan pimpinan tersebut mendapatkan keyakinannya memiliki nilai skor rata-rata terkecil 3,45. Maka hal ini mengindikasikan pimpinan diharapkan memilih dan menempatkan orang sesuai dengan kemampuannya dan kelebihannya sesuai dengan pekerjaan sehingga mampu membantu MyBus Denpasar untuk mencapai tujuannya. Kita lanjut ke tabel 8, ada hasil penelitian responden atas variabel trust in leadership. Di tabel 8 ini menjelaskan bahwa nilai total rata-rata jawaban responden sebesar 3,81. Maka ini berarti secara keseluruhan karyawan pada MyBus Denpasar memberikan respon baik, dalam arti sangat memahami pernyataan mengenai trust in leadership. Indikator pertama, pimpinan memiliki integritas yang dapat dipercaya, merupakan indikator yang memiliki nilai skor rata-rata tertinggi yaitu sebesar 3,83. Dan indikator kedua, pimpinan memiliki kompetensi yang dapat dipercaya, memiliki nilai skor rata-rata terkecil 3,78. Maka hal ini mengindikasikan sebagai pimpinan dituntut oleh perusahaan dan karyawan agar memiliki sikap kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan yang dijadikan panutan oleh karyawan untuk bekerja lebih agar juga karyawan memiliki sikap kompetensi dan melaksanakan pekerjaan yang dijadikan oleh panutan oleh karyawan untuk bekerja lebih baik dengan berlandaskan organizational citizenship behavior untuk kepentingan perusahaan. Lanjut ke tabel berikutnya, tabel 9.
Di tabel 9 ada hasil penelitian responden atas variabel organizational citizenship behavior. Di tabel 9 ini menjelaskan bahwa nilai total rata-rata jawaban responden adalah 3,79. Maka ini berarti secara keseluruhan karyawan pada MyBus Denpasar memberikan respon baik dalam arti sangat memahami terhadap pernyataan mengenai organizational citizenship behavior. Indikator ketiga, saya sukarela mengambil pekerjaan teman yang sedang absen atau tidak masuk kerja, merupakan indikator yang memiliki nilai skor rata-rata tertinggi yaitu 3,84. Dan indikator pertama, saya selalu saling bantu dengan karyawan agar bekerja lebih produktif, memiliki nilai skor rata-rata terkecil 3,68. Maka hal ini mengindikasikan seorang karyawan harus saling membantu. Karyawan harus saling membantu dalam bekerja. Selanjutnya tabel 10 ada hasil analisis regresi linier berganda. Berdasarkan tabel 10 ini dapat ditulis persamaan regresi linier berganda sebagai berikut. Y sama dengan 0,000 ditambah 0,372 X1 ditambah 0,531 X2 plus S. Di mana Y sama dengan organizational citizenship behavior, X1 sama dengan servant leadership, X2 sama dengan trust in leadership. Dan R2 sama dengan koefisien determinasi. Lanjut di tabel 11 ada hasil uji Kolmogorov-Smirnov. Di sini dijelaskan hasil yang didapatkan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan signifikasi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,447. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terdistribusi secara normal. Tabel 12, hasil uji multikolinearitas dapat diketahui nilai varian inflation factor tidak lebih dari 10 dan mempunyai angka toleransi lebih dari 0,1. Maka ini berarti dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas. Terus lanjut ke tabel terakhir nih, tabel 13 hasil uji heteroskedastisitas atau uji Glasser. Tabel 13 ini dapat diketahui bahwa hampir semua variabel memiliki nilai signifikansi sama lebih besar dari 0,05. Ini berarti pada model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dan tabel yang terakhir ada tabel 14. Di tabel ini, hipotesis ini menyatakan bahwa servant leadership berpengaruh terhadap organizational citizenship behavior. Tabel 14 ini menunjukkan servant leadership X1 memiliki nilai T hitung sama dengan 4,713 lebih besar dari T tabel sama dengan 1,658, maka H0 ditolak. Ini berarti servant leadership berpengaruh positif terhadap organizational citizenship behavior. Selanjutnya, hasil analisis menunjukkan bahwa servant leadership berpengaruh positif signifikan terhadap organizational citizenship behavior. Lanjut ke kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai lanjut yang terakhir, kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Servant leadership berpengaruh positif signifikan terhadap organizational citizenship behavior pada karyawan MyBus Denpasar. Penerapan kepemimpinan servant leadership yang dilakukan oleh pimpinan mampu meningkatkan organizational citizenship behavior pada karyawan MyBus Denpasar. Trust in leadership berpengaruh positif signifikan terhadap organizational citizen behavior pada karyawan MyBus Denpasar. Sikap trust in leadership yang dimiliki oleh seorang pimpinan mampu meningkatkan organizational citizenship behavior pada karyawan MyBus Denpasar. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.
1. Hendaknya pimpinan sedapat mungkin mampu menerapkan gaya kepemimpinan servant leadership dengan memiliki keterbukaan, rasa saling menghormati dengan karyawan dalam mengakui kontribusi karyawan terhadap tim dan sikap pimpinan yang mampu memiliki orang-orang berdasarkan suatu kelebihan yang menyebabkan pemimpin tersebut mendapatkan keyakinan dari bawahan sehingga dapat membantu MyBus dan pesan untuk mencapai tujuannya. Pihak MyBus diharapkan memperbaiki sistem kepemimpinan dengan mengadopsi sikap trust in leadership. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Maaf apabila salah kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.